Dalam pembahasan jurnal yang berjudul Pemimpin yang Berwawasan Oikomenis di Indonesia, dilihat dari pergerakan oikomene di Indonesia yang memiliki pergumulan bagi umat Kristen di Indonesia dalam menyatukan dirinya satu sama lain. Dengan kata lain, agar menjadi satu dengan saudara-saudara sebangsa. Oleh karena itu, diperlukan sosok pemimpin yang dapat mendorong penerimaan orang Kristen dalam masyarakat Indonesia. Pemimpin tersebut akan berperan penting dalam menentukan kuat lemahnya penerimaan itu. Atas dasar itu, diperlukan suatu persiapan dan pembentukan diri seorang pemimpin yang merupakan salah satu simpul penting dalam proses integrasi Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam persiapan kepemimpinan itu, penulis mengusulkan melalui 4 butir pokok-pokok pikiran kegiatan latihan lanjutan kepemimpinan mahasiswa FKSW yang dapat mengarahkan bagaimana menjadi pemimpin Kristen di Indonesia. Butir pertama itulah pembahasan mengenai konsep pemimpin dan kepemimpinan secara umum, serta mengenai ciri-ciri atau tanda pengenal Kristen dalam seorang pemimpin dan gaya kepemimpinan. Kedua, pembahasan terhadap pergerakan oikumene yang difokuskan pada kehidupan perpolitikan dan kemasyarakatan Indonesia yang menjadi konteks kehidupan Kristen dan pergerakan oikumene. Ketiga, mengarahkan perhatian pada orang Indonesia secara umum, terlebih perhatian terhadap orang Kristen. Keempat, pembahasan yang merujuk pada diri dan kepribadian seorang pemimpin. Dari 4 butir pembahasan itu akan mendorong pembaca atau orang-orang dalam gereja atau pemimpin untuk melatih diri dalam kepekaan sosial dan spiritual yang membangun pemimpin serta dapat membawa perubahan. Kualitas dan mutu kehidupan seorang pemimpin dalam organisasi. Kemudian hal penting dari wibawa pribadi adalah moral dan kesusilaan sang pemimpin dalam organisasi. Itu makin baik moralitas atau kesusilaan seseorang, maka makin besar aksesnya kepada kepemimpinan dalam organisasi. Wibawa jabatan berhubungan dengan kedudukan yang diberikan untuk menjalankan fungsi, mengarah, dan mengontrol kinerja dari organisasi. Kemudian pemimpin memang membutuhkan kuasa, tetapi kuasa di sini bukan dalam pengertian paksa dengan tindakan otoriter dari pemimpin sebuah organisasi. Kita masuk di dalam poin pergerakan oikumene. Di Indonesia, pergerakan oikumene dipahami sebagai sebuah upaya untuk menghimpun gereja-gereja yang terpisah dan sendiri untuk menjadi satu gereja yang esa. Tujuan dari upaya penyatuan itu sebagaimana yang ditegaskan di dalam khotbah pembukaan sidang PGI pada tahun 1988, bukan hanya untuk mencari kuasa di Indonesia, tetapi untuk ikut serta melaksanakan pembangunan nasional sebagaimana bentuk pengamalan Pancasila dan pengucapan syukur kepada Allah. Secara hakiki, oikumene menunjuk kepada seluruh dunia atau lebih tepat dunia yang dihuni. Oikumene karena itu lebih merupakan sebuah pengertian politik, yakni menunjuk kepada kesatuan dari bangsa-bangsa yang didiami. Pergerakan oikumene di Indonesia tidak boleh sekedar dipahami sebagai upaya ke arah keesaan gereja dan umat Kristen di Indonesia. Ia juga harus dipahami sebagai upaya orang Kristen dan gereja-gereja di Indonesia untuk menyatu dengan saudara-saudara yang sebangsa dan yang berbeda dalam keyakinan untuk membangun bangsa Indonesia demi mewujudkan tujuan nasional. Tujuan utama pergerakan oikumene di Indonesia memang bukan untuk menyediakan stigma, tetapi karena sejarah yang membuktikan ketidakbenaran stigma itu. Tekanan lebih diberikan pada upaya mengembangkan kebersamaan dalam hal kesadaran kebangsaan yang telah dimiliki oleh para pendahulu Kristen di Indonesia.
dan kebangsaan yang sudah ada perlu terus-menerus diperbarui atau dimutakhirkan agar gereja dan orang Kristen di Indonesia dapat melihat dengan jelas dan memberikan jawaban yang tepat terhadap persoalan-persoalan kekinian. Watak kedua ini yang menjadi warisan internal gereja dan orang Kristen di Indonesia adalah roh pietisme atau gerakan kesalehan yang merupakan bawaan sejak masa pekabaran Injil. Roh kesalehan ini yang menjadi salah satu ciri menonjol dari gereja dan orang Kristen di Indonesia sekurangnya dapat dilihat di dalam 3 hal, yaitu 1. Iman kepada Allah lebih dipahami sebagai upaya bergaul secara mesra dengan Tuhan. Yang kedua, hal-hal kemasyarakatan, politik, dan hidup bernegara dianggap rendah derajat dan martabatnya, sehingga harus dijauhi. Dan yang ketiga, tugas utama gereja dan orang Kristen adalah passion for souls, hasrat untuk mencari jiwa, memenangkan manusia untuk Kristus dalam arti mentobatkan mereka menjadi orang Kristen. Dari adanya dua watak bawaan ini menjadi alasan betapa pentingnya gereja-gereja dan orang Kristen di Indonesia menyatukan visi tentang kehadiran mereka di Indonesia melalui pergerakan oikumene. Tokoh yang selanjutnya adalah Basuki Cahayapurnama atau yang sering disebut sebagai Ahok. Ahok adalah seorang tokoh yang berlatar belakang sebagai keturunan Cina, juga seorang tokoh yang beragama Kristen Katolik. Oleh karena itu, ia disebut sebagai double minority. Ahok untuk sampai terpilih sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta, ia memiliki perjuangan yang sangat menarik, penuh kontroversi, dan juga menghadapi banyak penolakan. Setelah itu, Ahok juga pernah menggantikan Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta. Beberapa bulan setelah menjadi gubernur, ia melakukan beberapa manuver yang bahkan menempatkan dirinya pada tempat yang sangat kritis. Manuver yang pertama adalah pernyataannya yang membuat dirinya keluar dari Partai Gerindra. Manuver yang kedua adalah perang terbuka yang ia lakukan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta karena adanya upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD DKI Jakarta yang hendak ingin melakukan pemalsuan terhadap Ahok. Ahok adalah seorang pemimpin yang terlihat sangat semangat dan bersungguh-sungguh dalam membenahi ibu kota sebagai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Ahok juga adalah seorang pemimpin yang sangat pemberani untuk mendobrak kemapanan politik dengan tujuan untuk menunjukkan bahwasanya dirinya bersih dari kepentingan dan juga dari praktek politik dan juga dari praktek korupsi. Hal yang pasti adalah sikap berpihakan Ahok terhadap kelompok-kelompok yang jelas mengorbankan kepentingan bersama. Tokoh yang berikut adalah Willy Bordus Suhendra Broto atau dikenal sebagai Hendra. Jadi dia adalah seorang penyair yang dijuluki sebagai burung merak atau penyair flamboyan. Jadi dia mempunyai 26 karya-karya seperti puisi, skenario, drama, cerpen, dan esai. Jadi karya-karyanya ini berfokus kepada jutaan anak-anak yang tidak terpelajar. Jadi Hendra banyak menginspirasi orang-orang untuk membangun dunia dan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip manusia universal. Jadi lirik-liriknya menuju kepada untuk membangun begitu. Hendra ini lahir dari keluarga Katolik. Dia lahir di Solo 7 November 1935. Ayahnya adalah seorang guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di sekolah Katolik itu juga. Jadi pada saat Hendra melakukan pementasan, banyak orang mendatangi kegiatan tersebut. Ribuan antusias datang untuk menonton dia karena orang-orang termotivasi dari lirik dan keteguhan Hendra tersebut. Yang selanjutnya yaitu pemimpin Kristen di pentas oikumene di Indonesia.
Kita tahu bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia dan juga sejarah pembangunan nasional tidak terlepas dari banyak orang dan juga tidak terlepas dari berbagai macam agama maupun etnis. Begitu juga dengan Kristen itu sendiri. Banyak tokoh-tokoh yang ikut berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam hal ini penting untuk kita ketahui karena kita akan belajar begitu untuk menggali kiat-kiat apa yang mereka lakukan dalam memimpin masyarakat yang notabene mereka diberikan kepercayaan untuk menjalankan fungsi serta tanggung jawab yang mereka peroleh. Banyak nama yang disebutkan oleh penulis, tapi dalam hal ini hanya difokuskan pada 3 tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Urip Noto Hamijoyo, di mana ini merupakan salah satu tokoh dalam bidang pendidikan, yang merupakan beliau lahir dari keluarga muslim, yang kemudian disekolahkan di sekolah Kristen, SD dan SMP, dan dia merubah kepercayaannya menjadi agama Kristen karena dia percaya bahwa Tuhan itu baik menurut dia. Setelah Urip selesai melakukan pendidikan, Urip dipercaya untuk memimpin salah satu perguruan tinggi yang ada di Salatiga, yaitu KSW. Urip aktif menulis dan banyak mengulas terutama pembahasan-pembahasan antara iman dan juga Kristen dan juga politik dalam negara Pancasila. Buku-bukunya baik memberikan kontribusi yang baik untuk memahami mission political komunika. Urip mendorong dan berpartisipasi aktif dari orang Kristen Indonesia untuk melakukan pembangunan bangsa yang bertolak dari visi kerajaan Allah itu sendiri. Nilai-nilai yang dimaknai sebagai suatu kedirian dan kepribadian seorang pemimpin yang berjiwa ekumenis dalam jurnal ini meliputi 5 hal. Yang pertama adalah hakikat utama, yakni kewibawaan. Kewibawaan ini berbicara tentang bagaimana seorang pemimpin memperlihatkan serta membuat segala sesuatu yang baik dan itu kemudian dikerjakan. Tidak hanya sebatas pada dikerjakan, tetapi juga menuju kepada pencapaian. Dan ini menjadi penting bagi para generasi muda untuk kemudian menggunakan setiap talenta mereka, menggunakan setiap kemampuan mereka dalam mencapai serta memajukan potensi dalam diri mereka. Yang kedua, kapasitas intelijensi. Kapasitas intelijensi ini berkaitan erat dengan bagaimana seorang pemimpin mampu memperkuat pengaruh mereka dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai kreativitas, dengan berbagai terobosan-terobosan baru yang dihasilkan. Dan ada 3 level yang semestinya ditempuh. Yang pertama, perception. Perception ini berkaitan erat dengan kemampuan melihat sesuatu berdasarkan realita yang terjadi. Yang kedua, probability. Ini berkaitan erat dengan melihat kemungkinan hal baru apa yang bisa dihasilkan berdasarkan apa yang dihadapi. Yang ketiga adalah possibility. Possibility ini lebih mengarah kepada bagaimana mengubah apa kenyataan ataupun kemungkinan berdasarkan hal-hal atau terobosan-terobosan yang baru. Yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi ini berkaitan erat dengan kesediaan pemimpin dalam meraih mimpi-mimpi atau kehendak orang yang dipimpinnya. Dan kita lihat bahwa Barbara kemudian menegaskan bagaimana narasi antara leaders dan followers. Dan ini menjadi penting bahwa setiap misi atau setiap secara khusus visi yang kemudian dikerjakan oleh pemimpin itu semestinya memiliki irisan atau memiliki keterkaitan erat dengan orang yang dipimpinnya. Sehingga ketika terjadi perbedaan-perbedaan, ini kemudian menjadi hal yang relatif dan tidak dapat dipersoalkan. Saya akan menjelaskan hanya 2 poin saja, yaitu poin yang keempat, di mana poin yang keempat ini otoritas moral. Otoritas moral merupakan aspek privat dari kehidupan seseorang, tetapi resolusi di bidang informasi mengakibatkan hal-hal yang bersifat prevent. Resolusi di bidang informasi mengakibatkan hal-hal yang bersifat prevent interference. Kemudian sang pemimpin itu harus
berjiwa sukses, kecerdasan, dan moral kode. Kemudian, saya akan menjelaskan poin yang kelima, di mana poin yang kelima ini ialah moral integration dan emotional intelligence. Dua moral ini mempunyai makna yang berbeda dan dipisahkan. Emotional intelligence adalah kemampuan untuk memonitor perasaan orang lain, untuk membedakan perasaan-perasaan itu, dan memanfaatkan untuk memimpin pikiran dan tindakan yang bersangkutan. Kemudian, di dalam moral integration, moral ini sangat penting memberi kepada pemimpin nilai dan tujuan hidup, dan kepemimpinan mereka juga gagal dan melakukan kesalahan, tetapi mampu bangkit dan memulai hidup baru tersebut. Bagian terakhir menjelaskan bahwa pemimpin adalah pencipta ataupun pembuat sejarah dan berlaku juga untuk pemimpin gerakan populer yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa kepemimpinan tidak terjadi di dalam ruang hampa. Kepemimpinan selalu bersama-sama orang yang menerima masukan daripada atasannya ataupun daripada pemimpinnya. Kita bisa mencermati dinamika yang terjadi dalam konteks, kebutuhan, dan masalah. Ketelitian dalam dinamika ini membaca suatu konteks serta kebutuhan yang dimana mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, dan moral untuk mengajak masyarakat beradaptasi dan melakukan perubahan yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Seperti yang kami tunjukkan dalam diskusi, pengikut harus mematuhi pesan pemimpin terlebih dahulu. Meski berstatus minoritas, namun umat Kristiani tetap memiliki kemampuan untuk berperan, membimbing masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Terima kasih. Menurut kelompok, yang menjadi kelebihan dalam jurnal ini adalah penulis mampu membuka cakrawala berpikir pembaca, karena dalam tulisan ini, penulis memberikan pemahaman yang baik dan jelas mengenai pemimpin dan kepemimpinan, yang tentunya dua hal ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, penulis juga mampu memberikan pemahaman lebih kepada pembaca tentang makna dan arti sesungguhnya mengenai pemimpin dan kepemimpinan yang berpijak pada prinsip-prinsip ajaran kekristenan seperti kebenaran, pengampunan, perdamaian, dan juga kasih. Hal ini tentunya dapat memberikan sebuah pemahaman baru serta dapat menginspirasi kita sebagai pembaca tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik sekaligus berjiwa ekumenis untuk mampu mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Teman-teman sekalian dan Bapak dosen, sekarang tibalah kita pada poin kekurangan dari jurnal ini. Seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Demikian juga dengan jurnal ini memiliki kekurangan. Meskipun kekurangan-kekurangan kecil, namun kita masih tetap menemukannya. Pertama-tama, kekurangan yang kita temukan dalam jurnal ini adalah persoalan kata-kata yang salah. Kata-kata yang salah mungkin bukan berasal dari si penulis, tetapi berasal dari editor atau yang mengedit jurnal ini dan menguploadnya. Itu bisa saja terjadi. Dan itu hanya hal kecil saja. Kita bisa menemukan beberapa kata yang tipe. Selanjutnya adalah poin subjektif daripada si penulis di dalam jurnal ini yang menekankan bahwa pemilihan sampel berada pada otoritas penulis tersebut. Memang kita harus mengakui pengambilan sampel itu adalah terserah kepada si penulis. Namun harus juga memiliki metode pengambilan sampel. Nah, itu tidak kita temukan di dalam jurnal ini. Bahkan metode penelitiannya kita tidak temukan. Meskipun kita bisa melihat mungkin adalah metode pustaka seperti itu.
Namun hal ini juga yang menjadi penting bahwa di dalam memilih sampel tersebut ada beberapa menurut kelompok kami tokoh yang kurang pas atau kurang layak untuk disebutkan di sana. Karena jika kita ingin melihat lagi masih banyak tokoh-tokoh Kristen yang boleh masuk seperti itu. Nah, W.S. Rendra bagi kelompok kami seharusnya atau lebih baik itu bukan dia yang masuk sebagai tokoh di dalam kekristenan. Karena beliau tidak dapat dikatakan secara gamblang dia Kristen atau dia Muslim seperti itu. Nah, persoalan mengapa W.S. Rendra menjadi kelemahan di dalam jurnal ini adalah bahwa pentingnya jurnal ini untuk di awal tadi telah disebutkan bahwa membawa mimbar Injil ke dalam pasar. Artinya bukan menginjili, namun memperlihatkan sisi Injil di dalam kehidupan. Gitu. Nah, jika W.S. Rendra pada akhir hidupnya atau pada paruh pertengahan hingga akhir hidupnya menikah lebih dari satu kali, bagi kami itu bukan memperlihatkan mimbar Injil di tengah-tengah kerumunan atau di tengah-tengah pasar seperti itu, atau di tengah-tengah pasar seperti itu. Itulah beberapa kekurangan yang sangat bagi kami sangat sedikit dan sangat tipis. Lebih daripada itu, tulisan ini sudah sangat baik. Nah, yang terakhir adalah refleksi. Kepemimpinan di dalam kekristenan bukan persoalan jabatan atau pencarian kuasa atau pencarian power atau otoritas. Tidak seperti itu jika kita baca dari jurnal ini. Namun kepemimpinan adalah bagaimana orang Kristen hadir tidak untuk membedakan, namun hadir sebagai terang, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Saya memiliki contoh beberapa tokoh yang juga saat ini terlibat aktif di dalam Indonesia, di dalam proses kenegaraan seperti itu. Salah satunya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, ada juga tokoh yang lain seperti Dr. Terawan, ada juga yang baru-baru ini yaitu Bapak Kapolri kita, Bapak Sigit Prabowo. Nah, saudara-saudara, refleksi yang harus kita lihat dari sini adalah bahwa mereka tidak pernah mencari jabatan, mereka tidak pernah mencari otoritas, namun mereka menjadi penting karena mereka tidak pernah memperlihatkan bahwa ada perbedaan antara suku, agama, ras, tidak. Namun mereka terpanggil untuk melayani Tuhan dengan cara yang berbeda, dengan karunia yang berbeda. Bukan harus sebagai pendeta, bukan harus sebagai pemimpin agama, namun hadir sebagai terang di tengah-tengah masyarakat. Itulah bukti mimbar Injil di tengah-tengah pasar, seperti yang dikatakan penulis di awal. Saudara-saudara, maka refleksi kita adalah mari kita yang generasi-generasi yang muda hadir dan berperan penting di dalam negara ini. Bukan berarti karena kita ingin menjadi tokoh agama, kita tidak menyentuh ranah kenegaraan. Bukan itu seharusnya yang kita pikirkan jika kita berbicara rumah yang harus kita tempati, yang kompleks. Contohnya di dalam satu rumah pasti banyak kamar-kamar, begitu juga dengan rumah Oikos saat ini. Ada ranah agama, ada ranah negara, namun semuanya boleh hadir sebagai suatu subjek yang memberikan terang untuk semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.